Selamat datang dalam kisah Aphrodite, Dewi Cinta dan Kecantikan dari mitologi Yunani. Dari kelahirannya yang ajaib di tengah buih laut hingga perannya yang mempengaruhi cinta, gairah, dan keindahan di dunia. Mari kita telusuri legenda sang dewi yang memikat hati dan mengubah takdir. Aphrodite, Dewi Cinta dan Kecantikan, memiliki asal-usul yang penuh misteri dan keajaiban. Menurut versi Hesiod, ia lahir dari buih laut yang terbentuk ketika Uranus, dewa langit dan ayah para dewa, dipotong alat kelaminnya oleh anaknya, Kronos. Bagian tubuh Uranus yang terpotong itu dilemparkan ke laut, dan dari buih yang tercipta di permukaan laut muncul sosok Aphrodite yang memancarkan kecantikan luar biasa. Ia muncul di dekat pulau Siprus, yang kemudian menjadi pusat pemujaan dan tempat suci baginya. Kelahiran Aphrodite dari buih laut ini bukan hanya kisah kelahiran biasa, melainkan simbolisasi cinta yang lahir dari kekuatan alam yang liar dan tak terduga. Laut yang luas dan penuh misteri menjadi latar kelahiran dewi yang akan menguasai hati para dewa dan manusia. Cerita ini juga mengandung makna bahwa cinta dan kecantikan adalah kekuatan alam yang abadi dan universal, yang mampu muncul dari kegelapan sekalipun. Setelah muncul dari laut, Aphrodite segera menarik perhatian para dewa di Olympus dengan pesonanya yang luar biasa. Kecantikannya bukan hanya soal fisik, tapi juga aura magis yang membuat siapa saja yang melihatnya jatuh hati. Para dewa pun merasa terpesona dan sekaligus waspada, karena kekuatan cinta yang dibawanya bisa membawa kebahagiaan sekaligus konflik. Dalam kesehariannya, Aphrodite sering ditemani oleh putranya, Eros, dewa cinta yang membawa panah-panah cinta untuk memicu gairah dan asmara di antara makhluk hidup. Bersama Eros dan malaikat cinta lainnya, Aphrodite mengatur dan mempengaruhi kisah-kisah cinta yang terjadi di Olympus maupun di dunia manusia. Ia menjadi pusat dari segala perasaan cinta, gairah, dan keindahan. Kelahiran Aphrodite dari buih laut ini menjadi fondasi dari legenda cinta yang tak lekang oleh waktu. Kisahnya mengajarkan bahwa cinta adalah kekuatan alam yang kuat, misterius, dan penuh keajaiban, yang mampu mengubah takdir dan menyatukan hati dalam harmoni yang abadi. Aphrodite bukan hanya dikenal sebagai dewi cinta, tetapi juga lambang kecantikan dan daya tarik yang memikat hati. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat siapa saja yang melihatnya jatuh cinta, baik dewa maupun manusia. Kecantikannya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga terpancar dari aura dan pesona magis yang membuatnya menjadi pusat perhatian di Olympus dan dunia fana. Dalam mitologi Yunani, Aphrodite memiliki dua aspek utama yang melambangkan dua jenis cinta yang berbeda. Pertama adalah Aphrodite Urania, yang mewakili cinta spiritual, murni, dan suci. Kedua adalah Aphrodite Pandemos, yang melambangkan cinta duniawi, gairah, dan hasrat fisik. Kedua aspek ini menunjukkan kompleksitas cinta sebagai kekuatan yang bisa membawa kebahagiaan dan kehancuran. Aphrodite sering digambarkan membawa simbol-simbol seperti mawar merah, burung merpati, dan cermin. Mawar merah melambangkan cinta dan gairah yang membara, burung merpati menjadi lambang kedamaian dan kasih sayang, sedangkan cermin melambangkan kecantikan dan kesadaran diri. Simbol-simbol ini kerap muncul dalam seni dan pemujaan yang didedikasikan untuknya. Selain menjadi pelindung cinta dan kecantikan, Aphrodite juga dipercaya sebagai dewi kesuburan dan kenikmatan. Ia mengajarkan manusia untuk menikmati keindahan hidup dan merayakan cinta dalam segala bentuknya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa cinta bisa menjadi sumber konflik dan penderitaan jika tidak dijaga dengan bijaksana. Pengaruh Aphrodite sangat besar dalam mitologi dan budaya Yunani. Ia tidak hanya mempengaruhi hubungan asmara, tetapi juga seni, sastra, dan kehidupan sosial. Kisah-kisah tentang Aphrodite mengajarkan bahwa cinta adalah kekuatan yang kuat, kompleks, dan penuh warna, yang menjadi inti dari pengalaman manusia. Aphrodite, sebagai dewi cinta dan kecantikan, memiliki kisah asmara yang penuh warna dan drama. Ia menikah dengan Hephaestus, dewa pandai besi yang dikenal berwajah buruk rupa dan cacat. Pernikahan ini bukanlah kisah cinta yang harmonis, melainkan lebih kepada perjanjian antara para dewa. Aphrodite sering merasa tidak puas dan mencari cinta serta gairah di luar pernikahannya. Salah satu kisah asmara paling terkenal adalah hubungan rahasia Aphrodite dengan Ares, dewa perang.
Hubungan mereka penuh gairah dan intensitas, namun juga dipenuhi konflik dan kecemburuan. Mereka sering bertemu secara diam-diam, dan kisah asmara mereka menjadi simbol dualitas cinta yang penuh gairah sekaligus berbahaya. Selain Ares, Aphrodite juga memiliki banyak kekasih lain, baik dewa maupun manusia. Salah satu kisah paling tragis adalah cintanya pada Adonis, seorang pemuda tampan yang menjadi objek cintanya dan mengalami kematian tragis akibat serangan babi hutan saat berburu. Kisah cinta Aphrodite dan Adonis menjadi simbol cinta dan kehilangan yang mendalam. Aphrodite juga dikenal sebagai dewi yang suka bermain dengan perasaan orang lain, sering menggunakan pesonanya untuk memanipulasi cinta dan nafsu demi mencapai tujuan tertentu. Namun, di balik sisi licik itu, ia juga memiliki sisi lembut yang sangat peduli terhadap mereka yang dicintainya dan rela berkorban demi mereka. Kisah asmara Aphrodite menggambarkan cinta dalam segala bentuknya: gairah, pengkhianatan, kesedihan, dan pengorbanan. Ia bukan hanya lambang cinta yang manis, tetapi juga kekuatan yang kompleks dan penuh emosi. Salah satu peran paling terkenal Aphrodite dalam mitologi Yunani adalah keterlibatannya dalam Perang Troya, sebuah konflik besar yang menjadi pusat banyak cerita epik. Kisah ini bermula dari sebuah pesta pernikahan antara Pelus dan Titus, di mana Eris, dewi perselisihan, melemparkan sebuah apel emas bertuliskan "untuk yang tercantik" ke tengah pesta. Tiga dewi Aphrodite, Hera, dan Athena memperebutkan apel tersebut. Zeus menunjuk Paris, pangeran Troya yang muda dan tampan, sebagai hakim untuk menentukan siapa yang paling layak menerima apel tersebut. Ketiga dewi itu masing-masing menawarkan hadiah untuk memenangkan Paris. Hera menjanjikan kekuasaan dan kerajaan, Athena menjanjikan kebijaksanaan dan kemenangan dalam perang, sementara Aphrodite menjanjikan cinta wanita tercantik di dunia, Helen dari Sparta. Paris memilih Aphrodite sebagai pemenang, dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan cinta Helen, yang sudah menikah dengan Raja Menelaus. Penculikan Helen oleh Paris menjadi pemicu utama pecahnya Perang Troya yang berlangsung selama 10 tahun dan melibatkan banyak pahlawan legendaris. Selama perang, Aphrodite melindungi Paris dan para pengikutnya, membantu mereka dalam berbagai situasi sulit. Namun, peran Aphrodite juga menimbulkan konflik dan kecemburuan di antara para dewa, terutama Hera dan Athena yang merasa tersinggung oleh keputusan Paris. Kisah ini menunjukkan bagaimana cinta dan kecantikan, yang diwakili oleh Aphrodite, bisa menjadi sumber konflik besar sekaligus kekuatan yang mempengaruhi takdir dunia. Aphrodite menjadi simbol cinta yang kuat, penuh gairah, namun juga berbahaya. Aphrodite tidak hanya dikenal melalui kisah-kisah mitologi, tetapi juga memiliki kultus pemujaan yang luas di Yunani kuno. Pulau Siprus dan Sitria dianggap sebagai tempat suci kelahiran dan pusat pemujaan Aphrodite. Di sana, kuil-kuil megah didirikan untuk menghormatinya, dan festival besar seperti Aphrodisia diadakan setiap tahun untuk merayakan Dewi Cinta dan kecantikan ini. Festival Aphrodisia menjadi momen penting di mana para pemuja, baik pria maupun wanita, berkumpul untuk memberikan persembahan berupa bunga mawar, anggur, dan patung-patung kecil. Upacara ini tidak hanya berfokus pada cinta romantis, tetapi juga pada kesuburan, keharmonisan keluarga, dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Kuil-kuil Aphrodite sering menjadi pusat sosial dan budaya. Di sana, orang-orang berdoa agar cinta mereka berbalas, hubungan asmara mereka langgeng, dan kecantikan mereka terjaga. Ritual pemujaan ini juga dipercaya dapat mengusir kesepian dan membawa keberuntungan dalam kehidupan asmara. Simbol-simbol seperti mawar merah, burung merpati, cangkang kerang, dan cermin menjadi ikon utama dalam pemujaan Aphrodite. Setiap simbol memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan cinta, kesucian, dan keindahan yang diwakili oleh sang dewi. Pengaruh Aphrodite kemudian meluas ke budaya Romawi dengan nama Venus, yang juga dipuja sebagai dewi cinta dan kesuburan. Warisan pemujaan ini tetap hidup hingga zaman modern, menginspirasi berbagai tradisi dan karya seni di seluruh dunia. Aphrodite dikenal dengan berbagai simbol yang mewakili cinta, kecantikan, dan gairah, yang menjadi bagian penting dari identitasnya sebagai dewi. Salah satu simbol paling terkenal adalah mawar merah, yang melambangkan cinta yang membara dan gairah yang tak pernah padam.
Mawar ini sering dijadikan persembahan dalam ritual pemujaannya dan menjadi ikon dalam karya seni yang menggambarkan Aphrodite. Selain mawar, burung merpati juga menjadi simbol utama Aphrodite. Merpati melambangkan kedamaian, kasih sayang, dan kesucian cinta. Dalam banyak lukisan dan patung, Aphrodite sering digambarkan dikelilingi oleh burung merpati yang terbang lembut di sekitarnya, menambah aura kelembutan dan keanggunannya. Cangkang kerang adalah simbol lain yang erat kaitannya dengan Aphrodite, mengingat kelahirannya yang ajaib dari buih laut. Cangkang kerang melambangkan kelahiran, kesucian, dan keindahan yang lahir dari laut. Simbol ini sering muncul dalam ornamen dan karya seni yang menghormati sang dewi. Cermin juga menjadi simbol penting yang melambangkan kecantikan dan kesadaran diri. Aphrodite sering digambarkan sedang memandang dirinya di cermin, menunjukkan kepercayaan diri dan kesadaran akan pesona yang ia miliki. Cermin ini juga melambangkan refleksi cinta dan keindahan yang memancar dari dalam diri. Kekuatan Aphrodite tidak hanya terletak pada kecantikannya, tetapi juga pada kemampuannya mempengaruhi emosi dan hubungan antar makhluk hidup. Ia mampu membangkitkan cinta, gairah, dan bahkan kecemburuan yang mendalam. Sebagai dewi cinta, Aphrodite adalah simbol kekuatan yang mampu mengubah hati dan takdir. Aphrodite dikenal memiliki banyak kekasih, baik dari kalangan dewa maupun manusia, yang masing-masing membawa warna dan kisah unik dalam legenda cintanya. Salah satu anaknya yang paling terkenal adalah Eros, dewa cinta yang sering digambarkan sebagai anak kecil bersayap yang membawa panah-panah cinta. Eros menjadi perpanjangan tangan Aphrodite dalam menyebarkan cinta dan gairah di dunia. Selain Eros, Aphrodite juga memiliki hubungan cinta yang mendalam dengan Adonis, seorang pemuda tampan yang menjadi simbol cinta dan kehilangan. Adonis lahir dari pohon mur setelah ibunya dikutuk, dan tumbuh menjadi pria yang sangat memikat hati. Kisah cinta mereka penuh gairah, namun berakhir tragis ketika Adonis tewas akibat serangan babi hutan saat berburu. Hubungan Aphrodite dengan Ares, dewa perang, juga sangat terkenal. Mereka memiliki banyak anak bersama, termasuk Harmonia, dewi keharmonisan, yang menjadi simbol keseimbangan antara cinta dan konflik. Hubungan ini menunjukkan sisi lain dari cinta yang penuh gairah, namun juga bisa menimbulkan konflik dan drama. Selain itu, Aphrodite juga memiliki hubungan dengan banyak tokoh mitologi lain, baik dewa maupun manusia, yang melahirkan keturunan penting dan pahlawan legendaris. Keturunan-keturunan ini seringkali mewarisi kekuatan cinta dan kecantikan dari sang dewi, memperkuat pengaruhnya di dunia mitologi. Kisah para kekasih dan keturunan Aphrodite menggambarkan beragam aspek cinta, dari gairah dan pengorbanan hingga kesedihan dan keabadian. Aphrodite bukan hanya dewi cinta yang mempesona, tetapi juga sosok yang kompleks dan penuh warna. Sebagai dewi cinta dan kecantikan, Aphrodite tidak lepas dari konflik dan persaingan, terutama dengan dewi lain seperti Hera dan Athena. Ketiganya pernah bersaing dalam sebuah kontes kecantikan yang memicu salah satu peristiwa paling terkenal dalam mitologi Yunani, yaitu Perang Troya. Persaingan ini menunjukkan bahwa cinta dan kecantikan tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga konflik dan pertentangan. Ketika Eris, dewi perselisihan, melemparkan apel emas bertuliskan untuk yang tercantik di pesta pernikahan Pelus dan Tites, ketiga dewi tersebut memperebutkan apel itu. Zeus menunjuk Paris, pangeran Troya, sebagai hakim untuk menentukan siapa yang paling layak menerima apel tersebut. Aphrodite, Hera, dan Athena masing-masing menawarkan hadiah untuk memenangkan Paris. Aphrodite menjanjikan cinta wanita tercantik di dunia, Helen dari Sparta, yang sudah menikah dengan Raja Menelaus. Paris memilih Aphrodite sebagai pemenang, yang kemudian memicu penculikan Helen dan pecahnya Perang Troya. Persaingan ini menunjukkan bagaimana kecantikan dan cinta bisa menjadi sumber konflik besar dan perang yang dahsyat. Selain persaingan dengan dewi lain, Aphrodite juga sering terlibat dalam intrik dan manipulasi di Olympus. Ia menggunakan pesonanya untuk mempengaruhi para dewa dan manusia demi mencapai tujuan tertentu, baik untuk cinta, balas dendam, maupun kekuasaan. Konflik ini memperlihatkan sisi licik dan ambisius dari sang dewi. Meskipun demikian, Aphrodite tetap menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti karena kekuatannya yang besar dalam mengatur cinta dan gairah.
Persaingan dan konflik yang melibatkannya mengajarkan bahwa cinta adalah kekuatan yang kompleks, penuh gairah, dan juga penuh risiko. Aphrodite bukan hanya dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang tak pernah habis dalam seni dan budaya sepanjang sejarah. Patung Venus de Milo, yang dianggap sebagai salah satu karya seni paling indah di dunia, adalah representasi klasik dari Aphrodite dan menunjukkan bagaimana kecantikannya diabadikan dalam bentuk seni. Dalam lukisan, puisi, dan musik, Aphrodite sering digambarkan sebagai simbol cinta, gairah, dan keindahan ideal. Banyak seniman dari zaman kuno hingga modern menggunakan figur Aphrodite untuk mengekspresikan tema-tema tersebut, menjadikannya ikon universal yang melampaui batas waktu dan budaya. Festival dan ritual yang didedikasikan untuk Aphrodite, seperti Aphrodisia, menjadi bagian penting dalam budaya Yunani dan Romawi kuno. Upacara-upacara ini tidak hanya merayakan cinta dan kesuburan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual di masyarakat. Pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam berbagai tradisi dan perayaan cinta. Warisan Aphrodite juga terlihat dalam budaya populer modern, mulai dari film, sastra, hingga produk kecantikan yang menggunakan simbol-simbolnya seperti mawar merah dan merpati. Ia menjadi lambang cinta dan keindahan yang terus menginspirasi dan memikat hati banyak orang di seluruh dunia. Melalui seni dan budaya, Aphrodite terus hidup sebagai simbol cinta yang abadi, mengingatkan kita akan kekuatan cinta yang universal dan keindahan yang menghubungkan manusia dari generasi ke generasi. Kisah Aphrodite mengajarkan kita banyak hal tentang cinta dan kehidupan. Ia bukan hanya simbol kecantikan dan gairah, tetapi juga gambaran kompleksitas cinta yang melibatkan kebahagiaan, pengorbanan, dan terkadang penderitaan. Cinta yang dibawa Aphrodite bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, namun juga bisa menimbulkan konflik dan kesedihan jika tidak dijaga dengan bijaksana. Melalui berbagai kisahnya, Aphrodite mengingatkan bahwa cinta memiliki banyak bentuk dan dimensi. Ada cinta yang murni dan spiritual, ada juga cinta yang penuh gairah dan nafsu. Kedua sisi ini harus diseimbangkan agar cinta dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Aphrodite juga menjadi simbol kekuatan feminin yang mandiri dan penuh pesona. Ia menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk mencintai, memikat, dan mengubah dunia melalui cinta dan keindahan. Pesan ini sangat relevan hingga masa kini, menginspirasi banyak perempuan untuk menemukan dan merayakan kekuatan mereka sendiri. Selain itu, kisah Aphrodite mengajarkan pentingnya menghargai kecantikan dan cinta dalam diri sendiri dan orang lain. Cinta sejati bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi juga tentang kehangatan, pengertian, dan rasa hormat yang tulus. Warisan Aphrodite adalah pengingat abadi bahwa cinta adalah kekuatan universal yang menyatukan manusia, menginspirasi seni, budaya, dan kehidupan, serta menjadi sumber harapan dan kebahagiaan sepanjang masa. Inilah kisah Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan yang abadi. Dari buih laut hingga hati manusia, warisannya terus mempesona dan menginspirasi. Terima kasih telah menyaksikan legenda cinta yang tak lekang oleh waktu. Sampai jumpa di kisah mitologi berikutnya.